Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang caranya KPR-in ruko. Yang pertama yang teman-teman perlu tahu, secara prinsip ini sama dengan teman-teman caranya ngajuin pembelian rumah ataupun apartemen. Secara prinsip sama, tapi ada detail-detail yang agak berbeda. Jadi kalau bicara soal flow proses, ya kurang lebih sama. Gitu. Nah, itu teman-teman bisa simak tuh di episode yang kita bahas tentang tahapan proses KPR. Yang mau kita bahas lebih dalam di dalam episode kali ini adalah detail terkait ruko. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu adalah bahwa pemberian fasilitas KPR itu tergantung sepenuhnya pada hasil penilaian appraisal, bukan pada nilai transaksi teman-teman. Jadi kalau teman-teman transaksinya misalnya 1 miliar, terus hasil penilaian appraisal ternyata hanya 500 juta, maka bank hanya akan bisa memberikan pembiayaan KPR dari yang 500 juta tersebut. Jadi kalau batas maksimalnya bank kasih pembiayaan 90%, berarti 90% dari 500 juta, hanya 450. Berarti sisanya 550 untuk nutupin jadi 1M, itu teman-teman yang mesti nyiapin. Jadi nggak ada hubungannya ya, teman-teman mau transaksi harga berapa sama fasilitas yang nantinya akan diberikan sama bank. Fasilitas yang akan diberikan sama bank terutama mengacu utamanya itu pada si penilaian appraisal tersebut. Jadi bank akan mempertimbangkan itu. Kalau ternyata nilai transaksinya di atas, ya sudah, itu memang keseringan seperti itu kejadiannya. Jadi akibatnya teman-teman perlu nambah DP. Nah, terkait dengan ruko, ini cara penilaian ruko itu berbeda dengan cara penilaian rumah. Kalau rumah, itu kan nilainya gampang tuh. Cuma, ini luasan tanah berapa, nah ini kira-kira per meternya berapa, terus bangunannya luasannya berapa, nah kira-kira biaya bangun per meternya berapa. Tinggal dikaliin, dijumlahin tuh. Nilai tanah sama nilai bangunan. Jadi, nah, kalau ruko nggak bisa dihitung dengan kayak begitu. Kenapa? Kalau dihitung kayak begitu, luasan tanahnya kecil jelas. Luasan bangunannya yang gede. Nah, cuma kalau langsung dijumlahin seperti itu kacau nilai rukonya. Kenapa? Karena sebenarnya ada komponen lain terkait dengan ruko, yaitu nilai komersialnya. Jadi, kalau orang beli ruko itu kan udah pasti, hampir dapat dipastikan lah bahwa dia beli itu untuk bisnis. Jadi kalau ada orang beli ruko terus cuma buat ditinggalin, itu orangnya agak setengah sedeng sih menurut saya. Itu kacau gitu. Kenapa? Karena ruko itu nggak murah gitu loh. Ruko itu relatif jauh lebih mahal daripada rumah. Dan secara luasan, tanahnya dapatnya lebih kecil. Jadi kalau nggak bisa dimaksimalkan untuk bisnis, cuma buat tinggal, rasanya sih itu agak aneh gitu. Jadi, ya teman-teman perlu tahu ya, cara penilaiannya ruko itu nggak cuma nilai tanahnya berapa, nilai bangunannya berapa di jumlah kayak rumah biasa, tapi ada aspek nilai komersialnya juga. Nah, yang kedua yang teman-teman perlu pastikan terkait dengan ruko adalah pastikan bahwa memang ruko yang teman-teman nantinya mau beli, ini memang izin zonasinya boleh untuk komersial, bukan untuk residensial. Karena kalau untuk residensial, itu cuma bolehnya jadi rumah. Nggak boleh ngelakuin kegiatan bisnis sebenarnya. Nah, jadi faktor itu menentukan juga seberapa ruko ini berharga gitu. Jadi, ya kalau ternyata ada misalnya maaf nih pengembang yang mungkin baru ya, newbie gitu, baru bikin oh ya udah saya bikin ruko aja di sini, ternyata dia nggak dapat izin zonasinya karena zonasinya itu diatur oleh pemerintah, itu adalah residensial. Itu kacau banget pengembangnya pasti. Karena dia udah bikin model ruko, tampilannya doang ruko, tapi dia mau nggak mau mesti ngejualnya sebagai rumah gitu. Karena ya lagi-lagi ya, kalau dia mau jual sebagai ruko, itu harus izin zonasinya haruslah yang komersial. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini tentang
cara KPR Ruko. Moga-moga teman-teman bisa dapetin insight yang berharga dari video ini, dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik dan subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan juga, karena semakin banyak yang tahu, semakin kita bisa mendorong perubahan di dunia properti dan dunia per-KPR-an. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!